para nabi meninggal dunia, iblis tetap hidup. Supaya kita sadar, musuh yang kita hadapin ini sangat pintar. Yang sampai hari ini senantiasa membisikkan keburukan kepada kita. Lalu apa kata Allah? Setelah membuat pernyataan sebagian kalian adalah musuh untuk sebagian lainnya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kata Allah Azza wa Jalla, apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Ahibati fillah, sekarang di muka bumi ini, berapa orang yang mengikuti petunjuk Allah Azza wa Jalla? Berapa jumlah penduduk bumi? Siapa yang pernah ngitung? 8 miliar. Ya, hampir 8 miliar. Yang Islam berapa? 2 miliar. Antum bisa bayangin ya. Kenapa kebanyakan orang-orang itu menolak agama Islam ini? Bukankah setiap yang lahir itu lahir di atas fitrah? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, 'alal Islam. Lingkungan yang merubah dia. Handphone yang ada di tangan kita, yang dengan handphone ini kita bisa berada di belahan dunia mana saja. Antum bisa menonton apa saja. Antum dapat membaca apa yang antum mau baca. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang membuat orang itu keluar dari fitrahnya kedua orang tuanya. Ya, lingkungan tempat dia hidup dan tumbuh besar di sana. Alhamdulillah, antum dimasukkan oleh orang tua antum ke ma'had ini. Walaupun sebagian ada yang terpaksa masuk ma'had. Ada yang terpaksa. Nah, ada yang terpaksa ke sini. Berapa persen yang berhenti dari yang masuk? Sedikit insyaAllah. Di bawah 1%. Alhamdulillah. Yang di bawah 1% itu sekarang tidak ada di sini. Alhamdulillah. Artinya antum datang ke tempat ini karena keinginan antum dan dorongan orang tua. Tetap orang tua punya peran yang besar. Tuh anak jadi Nasrani karena orang tuanya, jadi Majusi karena orang tuanya. Ahibati fillah, musuh yang kita hadapin, yang membuat sebagian orang tidak lagi bangga dengan agama Islamnya, tidak merasa mulia dengan agama pilihan Allah ini. Apa doa Nabi Ibrahim? Siapa yang hafal doanya Nabi Ibrahim? Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif nafsi? Naam. Ismi Ibrahim. Barakallahu fikum Ibrahim. Min aina Ibrahim? Surabaya. Barakallahu fik. Naam. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahimu Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Masya Allah. Fadhal Ibrahim. Hayyakumullah habib. Barakallahu fikum. Ya, Nabi Ibrahim, beliau berdoa ketika beliau belum punya anak. Doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Belum minta sama Allah anak-anak yang soleh. Alhamdulillah dikasih Ismail.
kemudian dikasih Ishak. Doanya berubah. Hampir setiap beliau berdoa, beliau sisipkan anak-anaknya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, hindarkan aku dan anak-anak keturunanku untuk menyembah berhala-berhala. Antum nggak merasa mulia dengan Islam ketika melihat orang-orang menjadikan binatang berhala? Ya. Sebagian orang menjadikan batu sebagai Tuhannya. 8 miliar manusia, 6 darinya disesatkan dari jalan kebenaran. Lalu dia mengatakan, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Wahai Rabbku, tuh berhala-berhala berhasil menyesatkan banyak manusia. Bayangin ya, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung itu, lalu ditangkap Nabi Ibrahim, disidang, ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkau yang menghancurkan berhala-berhala ini atau Tuhan-Tuhan kami ini, wahai Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Apa kata Nabi Ibrahim? Yang melakukan itu yang paling besar ini. Kalian nggak percaya? Tanyakan kepada Tuhan-Tuhan kalian yang hancur ini. Tanyain siapa yang menghancurkan kau. Tanya kalau dia bisa ngomong. Orang-orang baru sadar, iya. Masa kita disuruh tanya sama patung? Loh, tanya sama patung aja nggak mau, kok disembah sama kalian? Kita lihat ya bagaimana iblis dengan bala tentaranya bisa menyesatkan manusia. Akhirnya mereka membakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim selamat dari api. Apakah kaumnya beriman? Siapa yang beriman? Nabi Lut alaihi salam. Nah, fa'amana lahu Lut. Satu aja yang beriman. Ahibati fillah. Kita sekarang kalau memandang barat, kalau kita bisa berpenampilan ala barat, ala orang-orang kafir, antum lebih bangga berbahasa Arab apa bahasa Inggris? Nah, benar. Kenapa sering melanggar? Katanya bangga sama bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab hanya di pesantren saja? Kalau keluar pesantren ditinggalkan bahasa Arab. Malu antum mau bahasa Arab di pasar. Malu mau berbahasa Arab di stasiun. Malu mau berbahasa Arab di bandara. Sebagian orang malu. Seharusnya antum bangga. Ini bahasa lughatul Quran. Ini bahasa agama kita. Wa antum muslimun. Antum seharusnya bangga. Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian menjalankan tugas ini, amar ma'ruf nahi munkar, dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ada yang bangga sebagai pejabat. Pantas enggak bangga sebagai pejabat? Pantas enggak? Masa enggak pantas? Sebagai anak pejabat? Sebagai keponakannya pejabat? Oke. Sebagai anaknya presiden? Pantas berbangga diri? Datang ke sini ketemu Ustadz Ujang, saya anaknya presiden. Kira-kira apa yang Ustadz Ujang lakukan? Masya Allah. Pantas nggak?
Pantaslah anaknya presiden. Memang di jabatan itu orang berpikir di situ ada kemuliaan. Ketika datang disambut, dihamparkan karpet merah untuk menyambutnya, dikawal oleh bodyguard. Ada yang bangga dengan harta, bangga dengan bajunya. Merek apa baju antum? Masya Allah. Ya, ini harganya. Ana mau tanya, berapa harga baju antum? Nah, berapa? 1 juta, Masya Allah. Seharusnya label harganya itu nggak usah dilepas. Taruh harganya di sini kan? Enggak perlu. Ya, ada yang bangga dengan bajunya. Berapa harganya? 1 juta. Yang ini, ya 1 juta lebih sedikit. Yang itu 3 juta, Ustaz. Masya Allah. Yang sebelah sono nggak mahal, Ustaz. Nggak sampai 10 juta. Berapa? 300.000. Betul, nggak sampai 10 juta. Betul, 300.000 nggak sampai 10 juta. Ahibati billah. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang manusia yang berkaitan dengan kemuliaan. Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Tuh orang-orang yang tidak beriman, kalau dikasih bala sama Allah, dikasih kedudukan, dikasih jabatan, diluaskan rizkinya, bertambah hartanya, apa kata dia? Rabbi akraman, Tuhanku memuliakan aku. Benar. Emangnya harta menjadi faktor kemuliaan seseorang? Wa amma idza mabtalahu, adapun kalau Allah kasih bala, Allah sempitkan rezekinya, dia mengatakan Tuhanku menghinakan aku. Kalla, bukan itu standar kemuliaan. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di antara kalian, yang paling kaya, yang paling tinggi jabatannya, yang paling tampan, bukan. Yang paling pintar mungkin, bukan. Yang juara 1, bukan. Atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ahibati billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke kota Madinah, beliau berinteraksi dengan orang-orang musyrikin di kota Madinah dan dengan orang-orang Yahudi. Kemudian setelah kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam di perang Badar, orang-orang musyrikin akhirnya, ya sebagian besar pada masuk Islam. Tapi banyak di antara orang bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau jarak peperangan itu tidak jauh dan tidak melelahkan. Allah ceritakan di surat Al-Munafiqun ayat 8. Salah satu penggalan cerita, omongan, sesumbar orang-orang munafikin. Allah mengatakan, yaquluna la irraja'na ilal Madinah. Tuh orang-orang munafik mengatakan, jikalau kami telah pulang ke kota Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Maka orang yang mulia, orang yang terhormat akan mengusir orang yang hina. Mereka berpikir bahwasanya orang-orang munafik ini orang-orang mulia. Dengan harta mereka, ya memang banyak di antara mereka orang-orang kaya, tokoh-tokoh masyarakat, sehingga mereka berpikir dengan kedudukan itu mereka menjadi mulia. Apa kata Allah? Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Yang namanya kemuliaan
Yang namanya kehormatan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman. Tapi kebanyakan orang-orang munafik nggak tahu. Makanya sebagian orang Islam kalau melihat santri kayak antum, apa pandangan mereka? Aduh, belajar di mana? Di pesantren. Oh, di pesantren ya. Anak saya sekolah di sekolah internasional. Oh, ini belum internasional sudah. Oh, internasional juga. Sudah memenuhi syarat internasional. Kita lihat ya bagaimana ketika orang kalau belajar di pesantren dibanding dengan yang belajar di sekolah-sekolah internasional yang bahasa sehari-harinya bahasa Cina umpamanya, bahasa Inggris atau bahasa Perancis, sedangkan antum bisa bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Oh, cuma bahasa Arab ya. Ya. Sebagian memandang bahasa Arab ini ya nggak dipakai lah. Di mana antum pakai bahasa Arab jemaah? Mungkin kalau sholat doang dipakai. Ahibati fillah. Banyak orang-orang munafik yang nggak tahu bahwa kemuliaan itu ada di kitabullah. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berangkat dari kota Manidah, entah menuju ke Mekah atau ke tempat lain. Di jalan dia berjumpa dengan gubernur Madinah. Maka ditanya, "Man tarakta ala ahli wadi?" Siapa yang kau tinggalkan menjadi penggantimu di Mekah, di Al-Wadi Al-Mubarak? Kata dia, Ibn Abi Abza. Ibnu Abi Abza. Wama Ibnu Abi Abza. Wama Ibnu Abi Abza. Apa ini? Siapa itu? Orang itu kata dia. Maulan min mawalina. Maula. Maula itu boleh jadi adalah mantan budak yang dibebaskan. Bukan orang Arab asli. Bukan Quraisy asli, enggak. Kata Umar bin Khattab, tarakta ala ahli wadi maula. Engkau jadikan penggantimu yang ngurusin itu Mekah maula. Kata gubernur Mekah ini, "Na'am ya Amirul Mu'minin, walakinnahu hafizun li kitabillah, alimun bil faraid." Iya Amirul Mu'minin, lakinnahu qari'un li kitabillah, tapi dia orang yang hafal Al-Qur'an, yang faham Al-Qur'an dan ngerti dengan faraid. Umar mengatakan benar yang dikatakan Nabi SAW. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat, memuliakan jamaah dengan Al-Quran ini orang-orang, dan merendahkan dengan sebab Al-Quran ini orang-orang lain. Maka banggalah antum ketika menghafal Al-Quran dan antum faham dengan isi Al-Quran, antum belajar bahasa Arab. Ahibati billah, Umar bin Khattab, ya kita tahu kalau bicara orang Arab dulu, bangsa Arab itu beda dengan bangsa Romawi, berbeda dengan bangsa Persia. Mereka memiliki peradaban lebih maju dari sisi bangunan, dari sisi pakaian, dari sisi mengatur negara, ya. Kemudian agama Islam ini yang bermula dari Mekah, kemudian sampai ke Madinah, kemudian sampai ke Syam, kemudian menyeberang sampai ke Andalusia. Allah muliakan orang-orang yang membawa agama ini. Di tahun ke-15 Hijriah atau 16 Hijriah, ketika Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam dan mereka dapat menaklukkan Masjidil Aqsa, diserahkan Masjidil Aqsa ini, Raja Romawi sudah pergi.
Mereka yang merawat Masjidil Aqsa ini mengatakan, kami tidak akan menyerahkan pintu ini kecuali, kunci pintu Masjidil Aqsa kecuali kepada Amirul Mukminin. Datang Umar bin Khattab, naik onta dari Madinah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan kira-kira ya hampir 1 bulan atau kurang dari 1 bulan, mungkin 22 hari, 25 hari. Ketika sudah mendekat ke Masjidil Aqsa, ada air yang menggenang. Maka Umar bin Khattab melepas 2 sepatunya itu. Dia pegang, kemudian dia melewatin air itu, dipegang ontanya. Lalu Abu Ubaidah Amir bin Jarrah mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Qad sana'ta al-yawm sani'an 'aziman 'inda ahli al-ard. Sana'ta kadza wa kadza." Engkau telah melakukan sesuatu yang sangat besar, ya, seharusnya enggak dilakukan. Engkau telah melakukan ini dan itu, kata dia. Di hadapan bangsa Romawi yang mereka berbangga dengan pakaian mereka. Mereka berbangga dengan bintang-bintang yang ada di pundak mereka, tanda-tanda jabatan mereka. Ketika Umar mendengarkan ucapan itu, fasakka fi sadrih, ditepuk dadanya Abu Ubaidah ini. Allah, lau ghairuka yaquluha ya Abu Ubaidah. Kalau orang lain yang ngomong itu Abu Ubaidah. Umar heran, Abu Ubaidah ini aminu hadhil ummah, ngomong kayak gitu. Apa kata Umar bin Khattab? Innakum kuntum adzallan nas wa ahqaran nas wa aqallan nas. Abu Ubaidah, ingat, kalian adalah umat yang paling hina, yang paling rendah, yang paling sedikit. Fa'azzakumullahu bil Islam. Allah memuliakan kalian dengan Islam. Ya jamaah, bukan karena faktor lain. Bukan karena di Mekah ada minyak, mungkin ada emas di sana. Nggak ada. Tetap orang-orang di Mekah hidup seperti biasa. Pakaian mereka biasa. Mereka hidup mengembalakan kambing-kambing mereka. Makanan mereka biasa. Terus apa yang membuat mereka mulia? Al-Islam. Famahma tatlubul izza bi ghairihi yuzillukumullah. Kalau kalian cari kemuliaan di selain agama Islam ini, berpikir dengan pakaian, berpikir dengan harta benda atau jabatan dan kedudukan, yuzillukumullah, maka niscaya Allah akan menghinakan kalian. Dan jamaah, kita sekarang berada di titik terhina. Antum bisa lihat hari ini, kemarin, bulan yang lalu, dan tahun lalu juga, saudara-saudara kita dibantai di Palestina, dibantai di Gaza. Kita hanya bisa lihat, kita nggak bisa berbuat apa. Ya, kita melihat bangsa-bangsa Arab, pemimpin negara Islam mengadakan pertemuan lagi, terus pertemuan lagi, dan terus bom-bom itu jatuh dan membunuh saudara-saudara kita, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Benar-benar hina katanya. Padahal Allah Azza wa Jal mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina.
Allah mengatakan, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Aku lengkapi untuk kalian nikmatku. Dan aku ridha Islam ini sebagai agama kalian. Bukankah kita kaum muslimin yang seharusnya dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah mengatakan, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, Allah gak akan terima. Dan dia di akhirat akan termasuk menjadi orang-orang yang merugi. Apa masalahnya? Kok bisa kita terhinakan seperti ini padahal kita umat yang mulia? Kita penyebabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyampaikan sebuah pesan kepada para sahabatnya bahwa kemuliaan itu akan dicabut sama Allah. Bukan buat agama ini, tapi dicabut dari pemeluk agama ini. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, "Idza tabaya'tum bil'ina wa akhadtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Tetap sumber kemuliaan ini berpegang teguh dengan agama kita. Kalau sistem jual beli kalian itu ina, riba yang terselubung, kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi-sapi kalian, dengan peternakan kalian, sibuk dengan perkebunan pertanian kalian, kalian berada di zona nyaman. Ada satu yang berbahaya buat kita, namanya itu zona nyaman. Udah enak kayak gini kita, ngapain kita capek-capek? Dan kalian meninggalkan jihad, kalian tinggalkan itu jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Siapa yang menimpakan kehinaan? Allah. Bagaimana mungkin kita akan menang kalau kita melawan Allah Azza wa Jalla? Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu. Allah nggak akan cabut. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ayo, banggalah kalian dengan agama kalian, jemaah. Bukan berbangga dengan handphonenya, berbangga dengan pakaiannya, la, dengan agama. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati dan dia belum perang, dia berada di zona nyaman. Walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, niat aja nggak ada di hatinya untuk keluar dari zona nyaman, untuk berjuang, mengorbankan jiwa dan raga dan harta. Kalau dia nggak pernah ngomong di dirinya, aku ingin berjuang buat agama Allah ini, dia mati di atas salah satu cabang kemunafikan. Di tahun ke-9 Hijriah, ketika umat Islam sudah menang di Fathu Makkah. Selama ini musuh bebuyutan umat Islam siapa? Orang musyrikin Quraisy.
Perang Badar melawan siapa? Orang Quraisy. Perang Uhud melawan siapa? Quraisy. Perang Khandaq melawan siapa? Quraisy. Ketika umat Islam mau umroh di tahun ke-6 Hijriah di Hudaybiyah, siapa yang melarang umat Islam untuk umroh? Orang Quraisy. Sampai di bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan kepada umat Islam. Mekah takluk. Mekah menjadi bagian dari negeri Islam. Pulang para sahabat. Sepertinya mereka mau istirahat sudah. Mereka mau kembali ke zona. Ya sudah selesai perang. Capek orang perang itu jamaah. Mereka ingin istirahat. Tahu-tahu Allah suruh berangkat lagi. Musuhnya bukan lagi orang Arab. Musuhnya Romawi. Sebagian sahabat berat mau berangkat perang. Mereka sudah merasa nyaman. Allah Azza wa Jalla menegur mereka. Di surat At-Taubah ayat 38 sampai 40. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum ilal ardh. Wahai orang-orang beriman, bayangkan yang dipanggil ini orang-orang beriman yang pada waktu itu adalah sahabat-sahabat Nabi, yang mereka baru saja keluar dari zona yang susah, kemudian sebentar berada di zona nyaman, baru ada di zona nyaman. Kenapa kalian? Ada apa sama kalian ini? Kalau dikatakan kepada kalian infiru fi sabilillah, berangkatlah kalian berjuang di jalan Allah Azza wa Jal, itsaqaltum ilal ard, kalian jadi condong ke bumi, seakan-akan sulit untuk bergerak. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Oh, kalian udah senang dengan kehidupan dunia ini, kalian udah lupa sama akhirat. Kalian sudah berpikir mau bersenang-senang di dunia ini, mau meninggalkan akhirat. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kesenangan dunia ini dibandingkan dengan akhirat qalil. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan perbandingan antara dunia dengan akhirat. Seperti seorang yang memasukkan tangannya ke lautan, hendak dia lihat yang ada di tangannya ini. Ada berapa tetes yang nempel di tangannya? Ini dunia. Ini yang saat ini diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Satu tetes itu, lautan itu akhirat. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil illa tanfiru. Kalau kalian enggak mau berangkat, kalau kalian tidak mau berperang bersama Nabi alaihi salatu wassalam, yu'adzibkum azaban alima, maka Allah akan memberikan azab kepada kalian dengan azab yang pedih. Terus wa yastabdil qauman ghairakum, Allah enggak butuh sama kalian. Allah akan datangkan generasi yang lain. Jamaah, ketahuilah agama ini akan tetap ada. Gerbong Islam ini akan terus berjalan, ada antum atau tanpa antum. Antum mau naik, antum nggak mau naik, nggak ada urusan. Wala tadurruhu syai'. Kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun, akan jalan ini jamaah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Illa tanfiru. Lalu Allah mengatakan illa tansuruhu faqad nasarahullah. Kalian kalau nggak mau menolong Nabi alaihi salatu, Allah sudah nolong nabinya tanpa ada kalian. Ketika Nabi hijrah,
Ketika Nabi berada di rumah itu, dikepung oleh orang-orang musyrikin dengan pedang yang terhunus, kemana kalian? Nggak ada kalian di sana. Ketika Nabi berada di dalam gua Thur, berduaan sama Abu Bakar, mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Kemana kalian? Nggak ada kalian pada waktu itu. Dan Allah menolong nabinya. Maka ahibati fillah, tolong kembali ke agama ini. Nih santri-santri yang mau pulang, ya kalian akan pulang liburan. Kalian sudah punya rencana masing-masing. Maka tolong tunjukkan bahwa engkau seorang muslim. Kepada siapa? Kepada siapapun di sana. Kalau orang melihat dirimu, hadza muslim. Ini muslim. Anda ingat dengan kisah seorang pemuda di negara kafir sana, entah di Eropa atau di Amerika. Dia masuk ke lift apartemennya, tahu-tahu masuk seorang wanita dengan riasan yang menor, ya, dengan pakaian yang mini. Pemuda ini menundukkan pandangannya. Maka perempuan itu jadi risih. Kenapa kok nggak dilihat dia? Antum kalau ada perempuan lewat cantik, apa yang antum lakukan? Menundukkan pandangan. Niat, Ustaz. Nanti kejadiannya wallahu alam. Semoga niat baik antum. Ini pemuda ditegur sama perempuan ini. Engkau kok nggak lihat aku? Aku sudah bersolek seperti ini, engkau malah menundukkan pandanganmu. Apa kata pemuda ini? I'm sorry, I'm Muslim. I'm Muslim, ya. Berani antum tunjukkan, ana Muslim. Tunjukkan di jalanan sana. Muslim itu menebarkan salam. Nah, Muslim itu berakhlak mulia. Tunjukkan adab-adab yang menghormati orang lain. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk dari golonganku, dari umat Islam ini, orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Man ghasya falaysa minna. Yang melakukan tipuan, yang mengurangi timbangan, itu bukan dari golongan kita. Maka tunjukkan antum. Ahibati billah, ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ya. Hakim bin Hizam ini masih kerabatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia cinta sekali sama Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, walaupun dia kafir. Nanti dia masuk Islam. Suatu hari ketika dia jalan ke pasar, dia melihat di pasar itu ada pakaian yang mahal sekali, yang bagus, tapi bekas. Tanyalah Hakim kepada penjual, hullatu man hadhihi? Ini bajunya siapa? Hulla itu kalau nggak salah pakaian yang seragam, ya, atas bawah. Kata penjualnya, hullatu dhi yazan malikil Yaman. Ini pakaiannya Dhu Yazan atau Dhi Yazan, Raja Yaman. Udah mati itu raja. Pakaiannya dijual di pasar. Fashtaraha Hakim bi 50 dinaran. Hakim beli baju itu seharga 50 dinar. 50 dinar itu berapa coba? 50 kali 4/4. Ya, berarti 12,5 gram emas. Kalau harga emas itu 1 juta, harga baju itu 212.500.000. Bayangin coba. Beli baju 200, sekarang emas harganya 1.300.000, ya.
Itu kalau dihitung, jadi berapa kalau dihitung 1.300.000? Ada yang tahu? Sudah nggak ngerti matematika, karena biasa pakai kalkulator. Nah, sebagian kita akalnya sudah nggak dipakai. Baik, beli seharga tadi kira-kira ya 300 jutaan dia beli. Thumma dhahaba wa ahdaha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berangkat menghadiahkan baju itu kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Dipakai sama Nabi SAW ketika beliau naik mimbar khutbah. Fama ru'iyat hullatun ajmal minha wa hiya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah dilihat ya pakaian yang lebih baik dari baju itu, apalagi yang pakai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanazala alaihi salatu wassalam, beliau turun dari mimbar. Baju itu dikasihkan kepada Usama bin Zaid bin Harithah. Ini kekasihnya Nabi SAW. Usama itu ya masih muda pada waktu itu, dan disebutkan wakana damimal khilqah. Bapaknya itu putih, Usama ini hitamnya. Secara fisik nggak indah. Akhirnya dipakai. Bapaknya Usama ini Maula, budak yang dibebaskan. Sempat diangkat anak Nabi SAW, kemudian dibatalkan hal itu. Maula, anaknya pun anaknya Maula. Kemudian dipakai sama Usama. Berangkat ke pasar, Hakim kelihatan. Kok bajunya dipakai sama Usama? Ditanya sama Hakim, pada waktu itu masih kafir dia. Hullatu man hadhihi? Ini bajunya siapa yang kau pakai ini? Kata Usama, hullatu Dhu Yazan malikil Yaman. Ini bajunya Dhu Yazan, rajanya Yaman. Engkau pakai bajunya Raja Yaman? Seakan-akan dia mau merendahkan Usama. Kayaknya nggak pantas engkau pakai baju itu. Kalau iya. Ana khairun min Dhi Yazan wa ummi khairun min ummihi wa abi khairun min abi. Iya, kata dia. Aku lebih baik dari Dhi Yazan. Ibuku lebih baik daripada emaknya Dhi Yazan. Bapakku lebih baik daripada bapaknya Dhi Yazan. Athar ini diriwayatkan oleh Hakim rahimahullahu taala. Maka tolong berbanggalah menjadi seorang muslim. Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian jangan sedih, kalian jangan merendah. Jangan. Kalian adalah umat yang terhormat, yang mulia, dengan syarat satu. Kalian beriman. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, bukan dengan keterampilan, kepandaian, tapi dengan iman dan agama Islam ini. Semoga Allah mematikan kita di atas agamanya. Ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali dalam kondisi Islam. Khususnya para santriwati, nggak ada yang menjamin antum mati dalam kondisi Islam. Nggak ada. Jangan berpikir, oh saya belajar di pondok, saya pasti mati husnul khotimah. Siapa yang menjamin? Di masa Nabi SAW ada penulis wahyu yang mati murtad. Maka terus berdoa, meminta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat ana sampaikan.